Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nasma ini akan mempresentasikan hasil tugas satu saya mengenai keamanan komputer dengan topiknya Trojan Horse. Jadi sebelum kita lanjut lebih dalam mengetahui apa itu Trojan Horse, saya akan memberikan pengantar sedikit itu apa itu Trojan Horse. Jadi Trojan Horse ini adalah sejenis malware yang menyusup ke komputer lalu menimbulkan kekacauan di sistem komputer itu. Jadi setiap jenis memiliki pekerjaan spesifik masing-masing. Di antaranya yang pertama mencegat kata sandi dan data pribadi untuk mengakses akun. Ini contohnya bisa jadi terjadi pada akun Facebook kita, kan itu ada kebanyakan dari antara teman-teman kita yang Facebooknya itu eh, dibajak gitu ya. Jadi ada orang lain bisa masuk ke akunnya sehingga eh, FB orang itu bisa diacak-acak atau dikirimkan suatu informasi yang mempermalukan dan lain sebagainya atau ke email kita juga bisa dimasuki oleh Trojan ini. Terus yang kedua, mencuri data bank dan informasi kartu kredit ini lebih bahaya lagi karena nanti bisa dia tahu data-data kita di bank, apakah itu password kita, kartu kredit kita, passwordnya, jadi sehingga dia bisa mencuri uang kita. Jadi sangat bahaya juga nih virus atau Trojan Horse ini. Terus yang ketiga, mengendalikan jaringan komputer dan merusak atau menghapus file. Ini bisa kan kalau ada kita data-data penting kita di laptop kita, di komputer kita, kalau ada Trojan Horse ini, maka dia akan bisa menghapus file-file penting kita. Ini sangat merugikan sekali. Terus yang keempat, mengumpulkan informasi pribadi untuk membajak identitas. Ini bahaya juga, bisa dia tahu melacak informasi pribadi kita. Jadi untuk membajak lah identitas kita. Terus yang kelima, mengekspos detail pribadi dan rahasia tentang hidup kita. Ini lebih bahaya lagi, tahu dia bagaimana kehidupan kita, rahasia kita. Saja dia tentang keluarga kita, dia juga tahu sehingga semua pin-pin atau password yang sangat penting, yang sangat pribadi bisa dia ketahui oleh Trojan Horse ini. Terus selanjutnya Trojan Horse ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada rootkit namanya, itu dia bekerja dengan menyembunyikan aktivitas tertentu pada sistem komputer. Di rootkit ini memungkinkan malware berjalan tanpa terdeteksi untuk meningkatkan namanya waktu dan tingkat kerusakan yang dapat diciptakan dari satu kali infeksi. Nah, ini cara kerjanya ya rootkit ini. Jadi dia bisa berjalan tanpa terdeteksi kalau masuk ke jaringan komputer kita. Terus yang kedua, backdoor. Trojan backdoor memberikan kendali jarak jauh secara penuh kepada pemilik sehingga dia dapat mengedit, mengirim, mengunduh, dan menghapus file. Trojan jenis ini sering digunakan untuk membajak perangkat pribadi demi kegiatan kriminal ya seperti itu tadi. Bisa dia mengetahui akun Facebook kita atau password-password penting kita. Ini seperti backdoor ini nih kejahatannya. Terus yang ketiga ada exploit. Exploit bekerja dengan memanfaatkan lubang keamanan dalam perangkat lunak, baik dalam aplikasi tertentu atau memengaruhi sistem operasinya sendiri. Jadi exploit dapat memanipulasi kerentanan untuk mendapatkan akses langsung ke file kita. Nih, jadi dia tahu, bisa dia masuk ke file-file penting kita. Jadi sangat bahaya sekali. Terus selanjutnya ada namanya spyware. Jadi spyware ini adalah jenis trojan juga dengan
Tujuannya itu untuk mencegat informasi pribadi kita. Untuk mencapai tujuan ini, spyware menyalin file atau menggunakan layar atau keylogger untuk merekam apa yang Anda ketik dan situs web mana yang Anda kunjungi. Ini sama juga dengan memata-matai. Jadi dia tahu apa yang kita ketik di keyboard, bisa dia menyimpannya. Ini bahaya juga ya. Kalau seandainya kita buka akun-akun yang penting di komputer, nah dia bisa tahu password kita. Terus yang keenam, ransomware. Jadi ransomware ini serangannya sering dilakukan dengan menggunakan Trojan. Setelah malware masuk ke komputer itu mengunci Anda dari area tertentu. Satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali akses adalah dengan membayar denda. Mungkin seperti ini ya. Namanya ransomware. Jadi harus bayar denda dulu baru kita bisa terbebas dari Trojan ini. Terus untuk memantapkan atau mendalami lebih dalam mengenai Trojan Horse ini, saya ada mengambil 5 paper atau jurnal yang berjudul tentang Trojan Horse, yaitu yang pertama, peningkatan keamanan data terhadap serangan remote access Trojan RAT pada cyber kriminal menggunakan metode dynamic static. Terus yang kedua, investigasi serangan malware Android pada PC. Yang ketiga, pemanfaatan spyware untuk monitoring aktivitas keyboard dalam jaringan Microsoft Windows. Terus yang keempat, malware analisis pada Windows Operating System untuk mendeteksi Trojan. Jadi yang kelima, analisa pendeteksian worm dan Trojan pada jaringan internet Universitas Semarang menggunakan metode kalsifikasi pada data mining C45 dan Bayesian Network. Jadi dari kelima judul ini dapat kita mengetahui apa itu Trojan Horse, bagaimana cara mengetahui atau monitoring apakah virus ini bisa masuk ke jaringan kita atau bagaimana cara menghilangkannya atau bagaimana supaya tidak tidak terkena dari Trojan Horse ini komputer kita. Jadi untuk lebih dalam, mungkin dari kelima judul ini akan kita pelajari beberapa hal. Itu yang pada paper 1 itu dengan nama peneliti Neni Yudi Payudi dan Imam Riyadi. Itu penelitiannya dilakukan pada tahun 2019 dengan judul penelitian peningkatan keamanan data terhadap serangan remote access Trojan RAT pada cyber kriminal menggunakan metode dynamic static. Ini metode yang menggunakan dynamic static ini maksudnya itu mungkin bagaimana supaya meningkatkan data ya agar tidak terkena dari Trojan Horse ini. Pada penelitian ini hasil yang didapatnya yaitu telah membuktikan bahwa serangan malware jenis Android ini bisa dilakukan tanpa akses internet. Dan bukti digital di laptop korban. Simulasi ini memberikan pembelajaran bahwa mikrotik router dapat membantu mencegah penyerangan program malware jenis Android. Jadi sangat bermanfaat sekali karena malware jenis Android ini melalui pemblokiran ke data dengan firewall traffic. Itu berarti dapat kita cegah dengan metode dynamic static ini. Terus lanjut kepada paper kedua. Paper kedua itu dengan nama peneliti Devi Rizky Septani, Nurwidi Yasono, dan Husni Mubarak. Itu penelitian yang dilakukan pada tahun 2016 dengan judul penelitian
investigasi serangan malware Nijrat pada PC. Nah, metode yang digunakan hampir sama dengan paper 1 tadi ya. Jadi dynamic analysis dengan melakukan analisis malware pada suatu sistem dan melihat aktivitas atau proses yang diaktifkan oleh malware tersebut. Nah, adapun hasil yang didapat itu dengan menggunakan 4 antivirus yang berbeda. Percobaan yang dilakukan menghasilkan yang berbeda dengan menggunakan antivirus Avast dan AVJ. Jadi antivirusnya Avast ya dan AVJ. File yang dibuat dengan nama parampa.exe berhasil terdeteksi sebagai virus dengan tingkat keparahan yang tinggi. Terdeteksi sebagai malware yang berjenis kuda Troya Trojan Horse. Jadi dengan penelitian ini dengan menggunakan metode dynamic analysis, terus dengan menggunakan antivirus Avast dan AVJ, virus Trojan Horse yang sangat parah ini bisa terdeteksi dan bisa kita atasi. Ini paper 2 yang sangat menarik juga. Terus yang ketiga, paper 3 dengan nama peneliti Mulki Indana Zulfa Ervan Subianta pada tahun 2015 dengan judul Pemanfaatan Spyware untuk Monitoring Aktivitas Keyboard dalam Jaringan Microsoft Windows. Ini metode yang digunakan adalah metode kontrol keylogger SPY agen dengan memanfaatkan teknologi spyware ini. Seperti tadi kan dia bisa ada virus Trojan Horse ini yang bisa monitoring ketikan keyboard kita. Jadi bagaimana cara mengatasinya itu dari paper 3 ini. Terus hasil yang didapat itu dari hasil pengujian 5 komputer yang dijadikan target SPY agen semuanya dapat memberikan file load kepada kontrol keylogger. Jadi nggak bisa jadinya karena adanya metode kontrol ini Trojan Horse ini tidak bisa memasuki atau mengontrol atau memonitoring aktivitas keyboard kita. Ya, sangat bagus sekali penelitian ini. Terus yang keempat ada paper 4 itu dengan nama peneliti Sabam Chandra Yohanes Hutauruk, Fazma Arif Yulianto dan Gandeva Bayu Satriam. Itu penelitian dilakukan pada tahun 2016 dengan judul penelitian malware analisis pada Windows Operating System untuk mendeteksi Trojan. Jadi ini mendeteksi juga ya, mendeteksi Trojan ini apakah ada dia di komputer kita. Terus metode yang digunakan adalah malware analisis pada Windows operasi sistem yang terdiri dari 2 tahap, yaitu static analysis dan dynamic analysis. Jadi menggunakan metode ini juga ya. Terus hasil yang didapat menggunakan gabungan kedua data dari hasil static analysis dan dynamic analysis dapat dihasilkan data karakteristik Troja yang dapat digunakan sebagai indikator untuk menganalisa Trojan berdasarkan behaviornya dengan menggunakan nilai threshold besar sama dari 5, diantaranya tidak semua sampel pada non-Trojan mencapai nilai tersebut. Dan dikarenakan Trojan memiliki sifat khusus yang menjadikan berbeda dari non-Trojan sampel. Jadi ya, menggunakan statis analisis dan dynamics analisis. Terus yang kedua hasil yang dapat itu menggunakan gabungan kedua dari data hasil static analysis dan dynamic analysis dapat digambarkan bahwa perilaku atau sifat Trojan saat menginfeksi sistem terutama dalam hal ini sistem operasi Windows sebagai subjek percobaan. Jadi dengan adanya paper ini dengan metode yang digunakan hasilnya didapat bahwa dapat menganalisis atau memantau dari virus Trojan Horse ini. Terus lanjut ke paper yang kelima, yang terakhir dengan nama peneliti Rastri Prativi pada tahun 2017 dengan judul penelitian
analisa pendeteksian worm dan trojan pada jaringan internet Universitas Semarang menggunakan metode klasifikasi pada data mining C45 dan Bayesian Network. Nah, ini menarik juga pembahasannya, yaitu dengan menggunakan metode klasifikasi pada data mining C45 dan Bayesian Network. Hasil yang didapat itu yang pertama hasil filtering data pada preprocessing data jaring internet menggunakan metode filter supervised attribute classification memperlihatkan banyaknya data yang terinfeksi Trojan dan worm sebanyak 46 data dari 500.000 data yang diakses. Jadi ada terlacak 46 data yang terinfeksi virus. Terus yang kedua dari analisis data jaringan internet menggunakan metode C45 dan Bayesian Network memperlihatkan hasil adanya infeksi pada jaringan internet Universitas Semarang. Nah, jadi dengan adanya penelitian ini yang dilakukan oleh Rastri Prativi ini, dia dapat melacak atau mendeteksi virus-virus yang terdapat pada jaringan internet di Universitas Semarang. Terus kita lanjut ke materi berikutnya, itu dari penelitian terdahulu tentang Trojan Horse. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat state of the art pada gambar di bawah ini. Maksudnya ini adalah dari kelima paper tadi saya bandingkan dengan paper-paper yang sudah terdahulu, yang sudah lewat, yang mungkin juga melakukan penelitian yang sama mengenai Trojan Horse ini. Yang pertama ada analisa perbandingan deteksi Trojan menggunakan metode statik dinamik dengan metode behavior pada sistem operasi Windows. Nah, ini yang bersama juga tadi dengan paper yang saya terangkan tadi, yang saya ambil tadi. Ini yang bersama ya, pendeteksian juga melakukan pendeteksian. Jadi tentang dengan pendeteksian mengenai Trojan Horse ini itu dibandingkan dengan pada tahun 2019 peningkatan keamanan data terhadap serangan remote access Trojan. Terus ada investigasi serangan malware Nitrat oleh Rizky yang terdahulunya. Terus ada analisis mendeteksi malware menggunakan metode malware analisis dinamis dan malware analisis statik. Dan selanjutnya ya, ada pemanfaatan spyware untuk monitoring aktivitas keyboard jaringan Microsoft Windows itu oleh Subianta pada tahun 2015. Nah, jadi dari perbandingan terdahulu ini, dari judul-judul terdahulu ini, setelah saya baca itu hampir keseluruhannya itu tuh melakukan penelitian terhadap monitoring atau bagaimana cara bagaimana cara kita menangkal serangan dari Trojan Horse ini. Terus bagaimana cara kita tahu atau mendeteksi bahwa Trojan Horse ini ada pada jaringan kita. Terus selanjutnya saya perkuat lagi dengan diagram fishbone system untuk mendeteksi Trojan Horse. Ini maksudnya itu saya ambil simple saja, sistem untuk mendeteksi Trojan Horse. Jadi pada jurnal-jurnal tadi, baik yang terdahulu maupun yang sudah baru sekarang penelitiannya itu umumnya banyak menggunakan metode static malware analysis sama dynamic malware analysis. Jadi pada static malware analysis langkah-langkah atau metode yang dilakukan seperti
diagram ini itu namanya ada debugging, file fingerprinting, dependency walker, has my files, ya, terus ada juga dengan oli oli dbg, extraction of hard code string, source string, disemblan, IDA Pro 5 dan lain sebagainya ya. Ini salah satu bagaimana cara melakukan pendeteksian dengan static Walmart analisis tahap-tahap yang dilaluinya. Terus dynamic malware analysis. Adapun tahap-tahap yang dilakukannya salah satunya ada eh, viewing proses detail, terus ada melakukan proses explorer, ada file system activity monitoring, internal process monitoring, terus ada juga register activities monitoring, internal autoruns, network traffic monitoring, ada juga dengan research monitoring. Nah, ini adalah tahap-tahap yang harus dilalui untuk mendeteksi Trojan horse dengan menggunakan metode dynamic malware analysis. Nah, jadi dengan diagram fishbone ini mungkin ini menggambarkan secara simpel mengenai jurnal-jurnal yang sudah dipaparkan tadi. Oke, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi siapa yang melihat video saya ini. Saya mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan, salah janggal dari penyampaian materi saya ini dan mohon masukannya karena saya juga masih dalam tahap belajar, masih mencari ilmu, masih banyak kurang ilmunya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.